Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Di pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita ada dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Dan oleh karena itu Bapa, kami akan menjalani hari hidup ini dengan melakukan berbagai tugas tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan tuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami senantiasa berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya baca dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita jauhkan kesombongan. Firman Tuhan yang saya baca tadi itu adalah satu perikop yang diberi judul Menara Babel. Menara Babel adalah sebuah bangunan atau menara yang sangat tinggi yang akan dibangun oleh anak-anak dan keturunan Nuh. Setelah peristiwa air bah, Nuh sebagai seorang pemimpin dalam keluarga telah melakukan hal yang baik. Nuh sudah melakukan hal yang benar. Nuh telah melakukan hal yang sangat terpuji, yaitu ketika keluarganya diselamatkan dari peristiwa air bah, maka yang Nuh lakukan adalah dia mendirikan mezbah dan mempersembahkan syukur kepada Allah. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Nuh sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga tidak menjadi pelajaran yang baik buat anak-anak dan keturunannya. Justru yang mereka lakukan adalah mereka hidup di dalam keangkuhan. Mereka hidup di dalam kesombongan. Mereka berencana untuk mendirikan Menara Babel. Untuk apa? Untuk mencari nama. Mereka pengen untuk membangun bangunan yang sangat tinggi. Dikatakan di dalam Alkitab, bangunan yang tinggi sampai ke langit. Apa yang mereka lakukan ini semata-mata hanya pengen dilihat orang lalu dikatakan hebat. Mereka pingin untuk dipuji-puji oleh orang. Mereka mau mencari nama. Dan oleh karena itu pertanyaannya, apakah cara yang mereka lakukan itu adalah cara yang berkenan di hadapan Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Tuhan tidak berkenan dengan sikap keangkuhan, kesombongan, ingin dipuji-puji dan mencari nama. Ternyata yang Tuhan lakukan adalah ia merobohkan, meruntuhkan apa yang menjadi rencana dari anak-anak Nuh dan keluarganya. Tuhan mengacau balaukan,
bahasa-bahasa mereka untuk menghancurkan apa yang menjadi rencana mereka di dalam membangun menara sampai setinggi langit. Mereka tidak berhasil untuk membangun menara itu karena memang Tuhan tidak berkenan. Kejadian pasal 11 ayat 8 mengatakan, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari saat situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan bangunan itu. Saudara-saudara, ini tentunya menjadi nasihat yang penting, menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan tidak berkenan dengan sikap cara hidup yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Sikap hidup seperti ini memang tidak disukai Tuhan karena ternyata itu berdampak tidak baik bagi kehidupan banyak orang. Hidup di dalam keangkuhan dan kesombongan itu bisa saja melukai hati orang lain, bisa merendahkan orang lain, bisa mendeskreditkan orang lain, bisa memojokkan orang lain, bahkan mungkin tidak peduli dengan orang lain. Bapak Ibu, untuk mencari nama, orang bisa merugikan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Memang kesombongan, tinggi hati adalah virus yang sangat berbahaya, bahkan mematikan. Karena itu saudara, marilah kita hidup dalam kerendahan hati. Karena itulah yang Tuhan mau. Amsal pasal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Semoga kita diberi hikmat dari Tuhan untuk hidup di dalam kerendahan hati dan menjauhkan kesombongan. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada pelajaran yang berharga yang boleh kami dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mengajarkan kami untuk menjauhkan kesombongan dan mengutamakan hidup dalam kerendahan hati. Karena itu yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan tolong memberikan hikmat bagi kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami juga bisa hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Hanya ke dalam campur tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.